Wang adalah seorang anak yang sering diolok-olok dan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena belum pernah punya pacar. Tapi semuanya berubah ketika teman masa kecilnya bilang dia suka sama Wang. Tiba-tiba, semua orang yang dulu suka mengejek Wang jadi marah dan memukulinya. Mereka bahkan melempar Wang dari jembatan dan meninggalkannya begitu saja. Saat Wang tenggelam, dia menemukan sebuah kubus bercahaya di dasar danau. Setelah menyentuhnya, Wang mendapat kekuatan luar biasa yang membuatnya bisa membalas dendam pada para pengganggunya dan bahkan menguasai dunia. Tapi mari kita mulai dari awal. Wang sedang berada di acara kumpul-kumpul di sekolah bersama teman-teman sekelasnya, dan mereka semua sedang main Jenga. Sekarang giliran Xin Yao yang bergerak, tapi begitu dia bertatapan dengan Wang, dia jadi gugup dan membuat kesalahan. Sesuai aturan permainan, siapapun yang membuat menara jatuh harus mengungkapkan rahasia, jadi teman-temannya meminta Xin Yao untuk memberitahu siapa gebetannya. Wang langsung senyum-senyum setelah mendengar ini, jadi teman-teman sekelasnya mulai menggoda dia, karena mereka pikir tidak mungkin Xin Yao suka sama orang yang biasa-biasa aja kayak dia. Tapi yang mengejutkan semua orang, termasuk Wang, Xin Yao mengaku kalau dia beneran suka sama Wang. Dan dia menegaskan kalau dia tidak bercanda, karena dia sudah suka sama Wang sejak pertama kali mereka ketemu di SMP. Wang benar-benar kaget karena Xin Yao mengungkapkan perasaannya kepadanya, seperti mimpi jadi nyata. Tapi, tepat setelah acara kumpul-kumpul berakhir, dia diculik dan sekarang sedang dipukuli habis-habisan di tepi sungai. Wang belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya, tapi bos mereka Xun Jun ternyata naksir Xin Yao. Dan setelah tahu kalau Xin Yao suka Wang, bukannya menerima kenyataan dan move on, Xun Jun malah memutuskan untuk menyeret Wang ke tepi sungai dan menyuruh anak buahnya mengancam akan membunuhnya. Wang mengenali Xun Jun sebagai pemimpin geng yang terkenal jahat. Dia juga ingat pernah mendengar bahwa Xun Jun sering mengganggu Xin Yao. Jadi dia sadar apa yang sedang terjadi di sini, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi lawan sebanyak ini. Xun Jun lalu video call Xin Yao dari handphone Wang dan menyuruhnya melihat keadaan Wang yang menyedihkan. Xin Yao kaget melihat apa yang Xun Jun lakukan ke Wang, jadi Wang teriak ke Xun Jun buat tidak melibatkan Xin Yao karena dia tidak mau Xin Yao khawatir tentang dia. Tapi Xun Jun ngotot biar Xin Yao nonton Wang dipermalukan. Dia bilang ke Wang kalau dia itu pecundang total dan tidak layak buat pacaran sama orang sesempurna Xin Yao. Dia bahkan suruh Wang buat janji tidak bakal terlibat dengan Xin Yao lagi, kalau tidak, Xun Jun bilang dia bakal lempar Wang ke sungai. Jadi, Wang bisa aja milih jalan gampang. Dengan bersumpah tidak akan ngomong lagi sama Xin Yao, tapi Wang tidak mau melakukan itu ke Xin Yao. Jadi, dia malah nunduk dan sundul kepala orang yang lagi megang dia. Harus diakui, sundulan Wang itu keren banget. Tapi sayangnya, sundulan itu terlalu keras sampai orang yang megang dia tidak sengaja lepasin Wang. Dan akhirnya, Wang jatuh ke sungai. Xun Jun jadi panik banget karena sebenarnya dia tidak ada niat buat bunuh Wang. Dia cuma pengen nakutin Wang biar tidak ngerebut Xin Yao dari dia. Xun Jun teriak-teriak manggil Wang buat memastikan dia baik-baik aja, tapi tidak ada jawaban, jadi mungkin Wang udah tidak ada. Itu artinya Xun Jun baru saja melakukan pembunuhan dan dia membiarkan Xin Yao menyaksikan semuanya. Sementara itu, di dalam air, Wang sedang tenggelam, tapi dia tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau dia tidak bisa melindungi orang yang dia cintai, rasanya HIDUP sudah tidak ada artinya lagi. Saat hidupnya seperti film yang diputar balik di depan matanya, Wang mendapat kilas balik dari masa kecilnya. Dia baru saja kabur dari sebuah perkelahian, dan menurut standar anak SMP, itu langsung menghancurkan semua popularitas yang dulu dia miliki. Dan untuk benar-benar mempertegas keadaan, dia mendengar dua gadis berbicara tentang betapa cengengnya dia menurut mereka. Waktu berlalu, dan saat hari sekolah berakhir, semua orang pulang, tapi Wang tetap tinggal dan terus cemberut. Akhirnya, Xin Yao keluar dari gerbang, tapi dia berhenti begitu melihat Wang duduk di dekat gerbang. Jadi dia bertanya, ada apa? Wang tetap diam. Jadi Xin Yao mengira mungkin Wang lupa bawa payung dan menawarkan untuk berbagi payung dengannya supaya bisa pulang bareng.
Wang menolak tawarannya dan bilang dia bisa pulang sendirian, tapi Xin Yao mengingatkan kalau hujannya masih turun dan dia tidak punya payung, jadi dia bakal basah kuyup. Wang sadar kalau Xin Yao benar, tapi dia bilang dia bisa tunggu di situ sampai hujannya berhenti. Xin Yao selalu berpikir kalau Wang itu lucu banget, tapi kemudian dia melihat ada luka di lengan Wang. Jadi, dia minta Wang untuk memperlihatkannya. Awalnya, Wang tidak mau, tapi Xin Yao bilang dia cuma mau bantu mengobati lukanya. Akhirnya, Wang setuju, dan Xin Yao pun memasangkan plester di lengannya sambil meniupkan ciuman biar cepat sembuh. Di saat itu juga, Wang langsung membayangkan 50 tahun ke depan hidupnya bersama Xin Yao. Dia berterima kasih pada Xin Yao atas bantuannya, dan sejak saat itu, mereka berdua jadi tidak terpisahkan. Kembali ke masa sekarang, Wang terbangun di dalam air, dan dia melihat ada cahaya dari dasar sungai. Dia sudah tenggelam terlalu dalam untuk bisa kembali ke permukaan. Sebelum kehabisan napas, jadi dia memutuskan untuk terus turun dan melihat cahaya itu sebelum dia meninggal. Saat sampai di dasar, dia menemukan sebuah kubus kecil bercahaya, jadi dia mengambilnya. Dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, kubus itu aktif dan masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Wang merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian dia dipindahkan keluar dari air dan mulai melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang membawanya ke tengah-tengah sebuah kubus. Ketika Wang bangun, dia mulai panik karena baru saja hampir tenggelam. Dia merasa lega karena masih HIDUP, tapi sekarang dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana dia bisa sampai di sini. Tiba-tiba, ada sistem yang muncul di depannya dan mengumumkan bahwa Wang punya kekuatan untuk menggambar lingkaran teleportasi dengan radius 15 meter di sekelilingnya. Dan di dalam area itu, dia bisa teleport ke lokasi manapun secara instan. Wang sama sekali tidak mengerti karena dia tidak percaya kalau teleportasi itu nyata. Tapi di saat berikutnya, dia dipindahkan ke tempat lain tanpa bisa menolak. Dia muncul di langit di atas kanal, dan Wang mulai panik lagi karena dia sangat tinggi di udara, dan khawatir kalau dia bisa jatuh dan celaka. Tapi sebenarnya dia mengapung jadi dia aman. Begitu dia tenang, dia melihat ke bawah, dan sadar bahwa Xun Jun sedang mencari dia dengan panik di dalam air, karena khawatir dia mungkin sudah membunuh Wang. Wang merasa itu agak lucu, tapi beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba dipindahkan ke tempat baru. Xun Jun merasa ada yang baru saja melihatnya dari langit, jadi dia bertanya kepada anak buahnya apakah mereka mendengar sesuatu barusan, tapi mereka pikir mungkin Xun Jun sedang berhalusinasi, jadi dia suruh mereka untuk terus mencari Wang. Sementara itu, Wang ternyata dipindahkan ke dalam kelas kosong di sekolahnya, dan sekarang dia yakin bahwa dia memang bisa teleportasi. Dia tidak ngerti gimana bisa dapat kekuatan ini. Tiba-tiba, ada suara yang ngomong ke Wang dan bilang kalau dia baru aja aktifin kemampuan teleportasinya terus-menerus. Wang jadi panik dan khawatir kalau dia mulai gila karena dengar suara di kepalanya, tapi sistem itu bilang kalau sebenarnya dia ada di tubuh Wang, bukan di kepalanya. Itu tetap aja bikin Wang tidak nyaman, jadi dia suruh sistem itu keluar dari tubuhnya. Tapi sistem itu tidak peduli dan malah kasih tahu kalau ada seseorang yang mendekat. Ada seorang staf yang jalan ke arah kelas karena dengar suara aneh dari dalam, tapi begitu dia buka pintu, yang dia lihat cuma kelas kosong dengan genangan air di lantai. Akhirnya, Wang berhasil sampai ke rumahnya, jadi dia memutuskan untuk mandi biar rileks. Setelah selesai mandi, dia mengambil handphone NYA dan ajaibnya masih berfungsi. Padahal tadi ikut tercebur di dasar sungai bareng dia. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Xin Yao untuk memberitahu kalau dia baik-baik saja, dan begitu Xin Yao mengangkat telepon, dia langsung panik tanya apakah Wang baik-baik saja. Wang bilang dia baik-baik saja, tapi Xin Yao merasa Xun Jun sudah kelewatan, jadi dia bertanya pada Wang apakah mereka harus melaporkannya ke polisi. Jujur aja, Xin Yao seharusnya sudah menelepon polisi begitu lihat Wang jatuh dari jembatan, tapi Wang bilang tidak perlu. Dia berhasil kabur tanpa Xun Jun menyadarinya, jadi sekarang mungkin Xun Jun masih mencari-cari tubuh Wang di sungai, sambil khawatir soal berapa lama dia bisa masuk penjara.
Pokoknya, banyak banget yang terjadi hari ini. Jadi, Wang bilang ke temennya untuk istirahat dulu dan menutup telepon. Lalu, dia tiduran di kasur sambil mikir apa yang harus dia lakukan soal sistemnya, karena tidak ada yang bakal percaya sama dia kalau diceritain. Tiba-tiba, sistemnya muncul lagi dan nanya, apakah Wang sudah tenang? Wang nanya kenapa sistem itu terus ngikutin dia, tapi sistemnya NJ ingetin kalau sekarang dia adalah bagian dari tubuh Wang, jadi Wang tidak bisa kabur darinya. Sistem kemudian mengaktifkan kubus, dan Wang tersedot ke dalamnya lagi. Sistem menjelaskan kalau sekarang sudah terhubung dengan tubuh Wang, jadi dengan kata lain, Wang terjebak dengannya selamanya. Itu membuat Wang jadi pengguna dari sistem Universal Kubus Horadric dan secara tidak langsung menjadi penguasanya. Wang masih belum sepenuhnya paham, jadi dia tanya ke sistem di mana dia sekarang, dan sistem menjelaskan bahwa ini adalah ruang makro di dalam kubus, dan meskipun kubusnya cuma sebesar 3 cm kubik, di dalamnya ada banyak ruang. Wang tahu sistem ini jujur, jadi dia tanya kenapa sistem ini repot-repot membantu orang seperti dia. Sistem bilang ke Wang kalau sistem itu mau bantu mewujudkan mimpinya, dan mimpi itu adalah jadi raja dunia. Wang coba latihan teleportasi dengan sistem, tapi energinya cepat habis, jadi dia hampir jatuh dari tepi gedung. Sistem kasih tahu kalau cadangan energinya hampir habis, jadi dia harus batasi teleportasi cuma sekali dalam semenit. Wang putuskan buat istirahat dulu dari latihan teleportasi karena bahaya kalau kehabisan energi waktu lagi di udara tinggi. Sistem bilang ada cara yang lebih aman buat latihan, karena secara teori, dia harusnya bisa pakai kekuatannya buat lihat semuanya dalam jarak 15 meter. Wang memutuskan untuk mencobanya, dan dengan kekuatan barunya dia bisa melihat kamarnya sendiri, sepasang orang di tempat tidur, dan salah satu tetangganya saat dia sedang di bak mandi. Ini terasa salah, jadi Wang berhenti menggunakan kekuatannya di gedung apartemennya, dan mencoba memindai kebun sebagai gantinya, tapi dia jadi ketakutan ketika seekor kucing menatapnya langsung. Wang akhirnya jatuh berlutut, jadi sistem memperingatkannya bahwa jika dia terus menggunakan teleportasi dan kemampuan sensornya, dia akan kehabisan energi. Untuk seorang pemula, Wang cukup bagus dalam mengontrol kekuatannya, tapi tubuhnya belum terbiasa menghabiskan banyak energi, jadi dia akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Wang terbangun di tempat tidurnya. Dia sadar kalau mungkin tadi malam dia terlalu berlebihan saat latihan, jadi mulai sekarang dia bakal lebih hati-hati. Sistem membawanya kembali ke kamar setelah dia pingsan, karena dia butuh banyak istirahat. Wang tiba-tiba sadar kalau dia tidak bisa lagi dengar suara sistem di kepalanya, dan bertanya apa yang terjadi. Sistem menjelaskan kalau tetap terhubung dengan tubuh Wang itu butuh energi, dan dia tidak bisa biarin Wang kehabisan energi karena dia juga bakal hilang. Itu masuk akal buat Wang, tapi dia masih sulit percaya kalau sekarang dia punya kekuatan super. Dia mencoba mencari informasi tentang kubus di internet, tapi sayangnya, tidak ada orang Indonesia yang membuat tutorial tentang ini, jadi dia harus mencari tahu sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari Xin Yao yang mengajaknya makan siang besok. Wang awalnya senang, tapi kemudian dia ingat apa yang Xun Jun lakukan padanya, dan dia bersumpah akan membuat Xun Jun menyesal, tapi bukan sekarang, karena dia masih cepat kehabisan energi. Dia bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan sistem memberitahunya bahwa ada fungsi upgrade otomatis bawaan, jadi dengan menyerap permata energi, Wang bisa jadi lebih kuat. Wang jadi semangat dan nanya jenis batu apa yang dia butuhin buat upgrade. Jadi sistem bilang, dia bisa pakai batu-batu. Secara teori, batu sembarang pun bisa punya energi di dalamnya. Tapi dia bakal lebih beruntung pakai batu kayak berharga di rak atau cincin berlian ibunya yang tidak ternilai. Wang tidak sanggup pakai batu-batu mahal buat sistem, tapi sistem bilang dia tidak perlu khawatir karena batu-batu itu tidak punya cukup energi. Tapi sistem berhasil menemukan permata di luar yang cukup kuat buat kasih upgrade yang oke buat Wang. Wang bertanya di mana tempatnya, dan sistem memberitahunya kalau itu ada di bawah taman. Jadi, tanpa membuang waktu, Wang langsung teleport ke bawah dengan sekop di tangan. Lalu, dia bertanya di mana sebaiknya mulai menggali. Tapi sistem menyarankan dia
untuk mencoba menemukannya sendiri dengan kemampuan merasa ruangnya. Layak dicoba, jadi Wang menutup matanya dan mulai merasakan area sekitarnya. Akhirnya, dia merasakan sesuatu di dekat pohon itu, jadi dia berjalan ke sana dan menggali. Dia merasa sulit percaya kalau batu ini benar-benar punya kekuatan di dalamnya, karena terlihat seperti kerikil oranye biasa, tapi sistem meyakinkannya bahwa batu itu bisa dipakai untuk peningkatannya. Wang bertanya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya, lalu sistem memberitahunya untuk memasukkan permata ke dalam kubus dalamnya. Wang masuk ke ruang kubus dan menempelkan batu itu ke dinding, dan beberapa detik kemudian, batu itu terserap. Dia terkejut bahwa itu benar-benar berhasil, dan dia mulai merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya. Sistem menjelaskan bahwa kekuatan batu itu telah meningkatkan kekuatan Wang sebanyak 2 poin, dan ketahanannya sebanyak 1 poin. Kalau dia terus menyerap batu kekuatan, dia bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan besar. Keesokan paginya, alarm Wang berbunyi, jadi dia bangun dari tempat tidur. Tapi dia masih mengantuk karena semalaman dia berburu batu kekuatan. Dia tiba-tiba ingat kalau hari ini harus pergi ke sekolah, jadi dia cepat-cepat bersiap dan berlari ke kelasnya beberapa menit kemudian. Begitu sampai di sana, Xin Yao mulai bertanya padanya tentang apa yang terjadi semalam, tapi dia sadar semua orang di kelas sedang menatapnya. Mereka masih ingat saat Xin Yao mengaku suka sama Wang, jadi mereka mulai menggoda dia soal itu. Tiba-tiba, ada keributan di pintu depan, karena Xun Jun baru saja muncul, dan hal pertama yang dia lakukan setelah sampai di sana adalah memerintahkan salah satu bawahannya untuk menendang seorang cowok secara acak. Xun Jun jelas masuk sekolah karena dia mencari Wang, jadi Xin Yao khawatir. Tapi Wang bilang ke dia untuk tenang dan duduk kembali di tempatnya dulu. Xun Jun dengar kalau Wang masih HIDUP, jadi dia jalan ke depan kelas dan nanya di mana dia. Begitu dia sebut nama Wang, semua orang di kelas langsung lihat ke arahnya, karena mereka semua Tukiang NGADU. Wang coba cuek aja berharap Xun Jun bakal nyerah dan pergi. Tapi ternyata Xun Jun udah lihat dia, jadi dia mulai naik tangga buat mendekatinya. Kayaknya Wang gak bisa menghindar dari masalah ini tanpa berkelahi. Tapi dengan kekuatan barunya, dia harusnya bisa ngadepin Xun Jun. Biar yakin, dia nanya ke sistem apakah dia punya peluang bagus buat menang, dan sistem bilang ini bakal jadi kemenangan mudah. Karena rata-rata kekuatan bertarung orang di sini cuma 5, dan kekuatan bertarung Wang sekarang 22. Tiba-tiba, Yao mencoba berbicara dengan Xun Jun agar dia berhenti karena dia tidak ingin Wang terluka. Tapi Xun Jun malah menghampiri dan mulai berbicara kasar tentang Wang. Yao mesuruh Xun Jun untuk pergi saja, tapi Wang sudah muak dengan ketidaksopanan ini. Jadi dia bangkit dan meminta maaf kepada Yao, karena membiarkan Xun Jun mengganggunya begitu lama, tapi dia bilang sekarang dia akan mengurus Xun Jun. Xun Jun tersinggung karena Wang berpikir bisa mengurusnya, jadi dia menarik kerah Wang dan mengancam akan membunuhnya. Namun, Wang meraih lengannya dan memegangnya dengan sangat kuat sampai Xun Jun berpikir ulang tentang apa yang dia lakukan. Wang bilang ke Xun Jun kalau dia terus gangguin dia dan Yao, maka dia tidak punya pilihan lain selain bikin Xun Jun menyesal. Xun Jun masih penasaran obat kuat apa yang Wang konsumsi sampai bisa punya tenaga kuat banget, tapi tiba-tiba guru kelas datang dan suruh Xun Jun dan temannya keluar, karena mereka bukan bagian dari kelas ini. Xun Jun tidak mau gurunya manggil polisi, jadi dia setuju buat pergi. Tapi sebelum pergi, dia bisikin Wang dan bilang kalau Wang harus datang ke lapangan basket malam ini, kalau tidak mau Yao kenapa-kenapa. Xun Jun lalu pergi, dan Yao nanya ke Wang apa yang Xun Jun bisikin ke telinganya. Tapi Wang bilang ke dia kalau itu tidak penting. Kebetulan, Wang bilang kepalanya tiba-tiba sakit. Jadi mungkin dia harus bolos kelas hari ini. Sementara itu, di lapangan basket, Xun Jun masih tidak habis pikir gimana Wang bisa tiba-tiba jadi kuat, sampai meninggalkan lebam di pergelangan tangannya. Tapi dia anggap itu cuma kebetulan, karena tidak mungkin Wang rajin olahraga sebegitunya.
dan dia berjanji akan bikin Wang bayar karena udah mempermalukannya kayak gitu. Tidak lama kemudian, Wang sampai di lapangan basket dan dia bertanya buat tahu di mana Shunjun. Dia menemukan Shunjun duduk di atas tribun penonton, dan Shunjun ketawa karena sekarang Wang tidak bisa kabur kemana-mana. Tidak ada peluang Wang menang pertarungan ini karena Shunjun tidak pernah berencana buat duel 1 lawan 1, dia bakal hajar Wang bareng gengnya. Sistem udah kasih tahu Wang kalau dia bisa babak belur karena ada 13 lawan di sini. Wang masih pede sama kekuatannya, jadi dia nanya ke sistem seberapa besar peluang dia menang. Dan kagetnya, sistem bilang cuma ada peluang 20% buat menang. Wang jadi tidak sepede sebelumnya, dan Shunjun memperhatikan ini, jadi dia makin ejek Wang. Dia kumpulin semua anak buahnya, dan mereka semua berdiri di depan Wang. Tapi sebelum mulai pukulin, Shunjun bilang, dia kasih Wang satu kesempatan terakhir buat minta maaf dan mohon ampun. Tapi, Wang mulai menghina Shunjun dan geng kecilnya, karena dianggap terlalu takut untuk bertarung 1 lawan 1. Dia mencoba memancing Shunjun supaya mau bertarung sendirian, sehingga Wang punya peluang menang yang lebih besar. Shunjun tahu ini, tapi dia tidak bisa membiarkan hinaan itu begitu saja, jadi dia hampir saja menyerang Wang. Tapi sebelum dia sempat, salah satu anak buahnya maju dan bilang akan bertarung melawan Wang untuk Shunjun. Qiang adalah petarung terkuat di geng Shunjun, jadi semua orang yakin kalau Wang tidak punya kesempatan melawan dia. Bahkan Wang juga ragu apakah dia bisa menghadapinya, jadi dia meminta sistem untuk menganalisis kekuatan bertarung Qiang, dan ternyata cuma 10, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Qiang mengambil bola basket dan bersiap melemparkannya ke Wang, tapi sistem memperingatkannya sehingga dia bisa menghindar tepat waktu. Qiang kemudian mencoba memukul Wang, tapi Wang memblokir dan bergerak lincah seperti petinju profesional. Sementara itu, di kelas, Yao khawatir tentang Wang karena dia bertingkah mencurigakan sebelumnya, dan sekarang dia tidak menjawab teleponnya, jadi Yao memutuskan untuk bertindak. Kembali ke Wang, Qiang masih belum berhasil memukul Wang 1 kali pun, dan dia mulai kelelahan. Jadi, Wang hanya perlu memberikan pukulan terakhir sekarang. Qiang menyerang Wang lagi, tapi Wang masih terlalu cepat untuknya. Jadi, dia nangkep kaki Qiang, terus abis itu Qiang langsung kalah, karena Wang ngasih pukulan listrik dan lempar Fang ke tembok. Anggota geng lainnya tidak percaya kalau Qiang bisa kalah sama orang biasa kayak Wang, jadi mereka nanya ke Shunjun harus gimana. Shunjun cuma ketawa dan bilang, meskipun Wang bisa kalahin Qiang, mereka masih terlalu banyak buat Wang lawan sendirian, jadi Wang bakalan tetap kalah. Wang nanya ke sistem apakah peluangnya buat menang lawan geng itu meningkat. Tapi karena Qiang masih pingsan, ada satu orang yang tidak perlu dilawan. Walaupun gitu, peluang Wang buat menang cuma 30% aja. Jadi sekarang dia mungkin benar-benar dalam masalah. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka semua sekaligus. Wang siap-siap dan mulai melawan serangan mereka, tapi dia tidak bisa menghadapi semuanya, dan akhirnya kena tendang dari belakang. Wang merasa tersinggung dengan tendangan itu, jadi dia berbalik dan dengan satu tendangan, dia menghancurkan masa depan orang itu. Lalu dia lempar orang itu ke depan Shunjun, dan Shunjun mulai khawatir, jadi dia suruh semua orang mengelilingi Wang. Wang tidak boleh sampai terpojok, jadi dia lompat ke kursi penonton dan mulai lari untuk bikin jarak. Setelah itu, dia lompat turun dan menyapu kaki satu orang, tapi di saat yang sama dia ditangkap dari belakang. Dia berusaha melepaskan diri dari pria itu, tapi sebelum dia sadar, dia kena tendangan di perut dan jatuh ke tanah. Tendangan itu sakit banget, tapi Wang tidak mau kejadian ini terulang lagi, jadi dia bersiap untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Awalnya dia kewalahan dengan serangan mereka yang terus-menerus, tapi kali ini, dia bisa merasakan serangan mendadak itu datang, jadi dia menghindarinya dan menangkap kaki pria yang menendangnya tadi. Lalu dia mengayunkan pria itu dan melemparkannya langsung ke wajah Shunjun, dan Shunjun mulai sadar betapa menakutkannya kekuatan Wang. Wang kemudian mulai berjalan mendekati Shunjun,
Tapi sistem memperingatkannya bahwa dia perlu istirahat karena energinya hampir habis. Dalam kondisi saat ini, tidak mungkin dia bisa ngalahin Shunjun dalam pertarungan. Tapi meskipun cuma gertakan, Wang tetap pengen nakut-nakutin Shunjun biar dia tidak bikin masalah lagi buat Yao. Pas banget, bos geng kota selatan muncul. Dan dia datang buat ledek Shunjun dan geng kota utara, karena kalah sama satu orang aja. Dia bilang ke Shunjun kalau dia tidak bisa kalahin satu orang, maka dia tidak layak jadi bos geng kota utara, jadi mendingan menyerah aja. Tapi Wang langsung memotong omongannya. Dia bisa ngerasain kalau ada masalah lama antara geng kota utara dan geng kota selatan. Itu tidak ada hubungannya sama dia, jadi dia tidak mau terlibat. Tapi anehnya, walaupun Huan belum pernah ketemu Wang sebelumnya dan tidak tahu kenapa dia berantem sama Shunjun, dia malah mutusin buat suruh anak buahnya buat mukulin Wang, cuma buat nunjukin sesuatu. Sistemnya kasih tahu Wang kalau dia tidak bakal bisa melawan mereka dalam pertarungan langsung dengan energi yang dia punya sekarang, jadi Wang harus lari untuk menyelamatkan diri. Wang minta sistem buat teleportasi dia, tapi karena energinya lagi rendah, dia harus tunggu sampai waktunya bisa teleport lagi, jadi dia terus lari sampai tiba di samping tangga. Akhirnya waktunya sudah siap, jadi dia bisa teleport lagi, dan hal pertama yang dia lakukan adalah matiin semua lampu. Sementara semua orang kebingungan dalam gelap, Wang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Setelah menatap Huan langsung di wajah, Wang langsung membantingnya ke tanah. Dia kemudian mengalahkan setiap anggota geng Huan, jadi ketika lampu dinyalakan kembali, Wang adalah satu-satunya yang masih berdiri. Shunjun jadi semakin takut padanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pria berteriak dari luar gedung basket. Ternyata, Yao menelpon polisi karena dia khawatir tentang Wang. Polisi sedang berusaha masuk melalui pintu yang terkunci, dan Yao meminta mereka untuk cepat karena temannya mungkin dalam bahaya di dalam sana. Huan tidak bisa keluar dari gedung tanpa ketahuan, dan dia tidak mau kena masalah gara-gara berkelahi, jadi dia harus mikir cepat. Dia lihat ke arah Shunjun dan tiba-tiba muncul di depan dia, jadi Shunjun langsung berlutut dan minta maaf. Ini kasih Huan ide bagus, jadi dia bilang bakal maafin Shunjun, tapi dengan satu syarat. Pas polisi akhirnya berhasil buka pintu, mereka lihat Shunjun megang kerah baju Wang dan pura-pura mau mukul dia. Shunjun dan Huan akhirnya kena masalah karena bikin keributan di ruang basket. Tapi Huan berhasil lolos tanpa masalah, karena dia berhasil meyakinkan polisi kalau dia cuma korban yang kebetulan ada di sana. Dia juga meminta Shunjun berjanji untuk tidak mengganggu Yao lagi, jadi masalah itu selesai. Tapi, perkelahian itu membuat Wang sadar kalau ada batasan pada kekuatannya, jadi dia harus semakin kuat secepat mungkin. Untuk itu, dia perlu mencari lebih banyak batu permata. Dia mencoba mencari di toko perhiasan, tapi langsung sadar kalau dia terlalu bokek untuk membeli salah satu dari itu. Dan dia juga tidak mau mencuri. Dia sempat berpikir untuk cari sugar mama supaya bisa beli batu permata, tapi itu tidak sepadan. Akhirnya, Wang memutuskan untuk keluar dan mencari batu permata di alam liar. Dia bawa banyak perlengkapan dan pergi ke pegunungan terdekat supaya bisa mulai mencari batu permata. Dan Wang memang menemukan beberapa, tapi yang satu ada di bawah batu besar, satu lagi di dasar danau, dan satu lagi terjebak 15 meter di bawah tanah. Jadi tidak mungkin Wang bisa mencapainya sendirian. Tepat saat itu, sistem memberitahu Wang karena baru saja menemukan sebuah gua di bawah tanah yang penuh dengan energi batu ajaib. Wang penasaran, jadi dia mencoba teleportasi ke dalam gua itu, tapi entah kenapa, walaupun gua itu masih dalam jangkauan, dia tidak bisa masuk. Sistem menjelaskan bahwa jika suatu area benar-benar tertutup rapat, maka Wang tidak bisa teleportasi ke dalam. Untuk bisa masuk ke gua, perlu ada celah minimal 1 cm. Tapi Wang tidak punya kekuatan buat menggali sampai ke bawah sana. Dia memikirkannya sebentar, dan kalau yang dia butuhkan cuma untuk dekat dengan celah di gua, dia mungkin bisa menemukannya dekat danau. Air pasti udah mengikis tanahnya, jadi setelah memeriksa, dia menemukan celah kecil yang mengarah ke dalam gua. Begitu dia teleport ke dalam gua, dia terjatuh, karena tidak menyangka lantainya sangat licin.
Dia mengeluarkan senter dan mulai melihat-lihat di dalam gua untuk mencari sesuatu, tapi yang dia lihat hanya seekor katak random. Tiba-tiba, sistem memberitahu Wang bahwa ada batu energi terdeteksi tepat di depannya. Di depannya cuma ada tembok, jadi Wang jadi super kesal. Setelah semua usaha yang dia lakukan buat sampai ke sini, dia masih tidak bisa dapat batu energi. Tapi tiba-tiba dia rasain ada angin berhembus di wajahnya. Dia sadar kalau ada angin berarti ada lubang di suatu tempat. Begitu dia menemukan celahnya, Wang langsung teleport ke dalam. Setelah teleport lewat celah itu, Wang tiba-tiba ada di bagian gua yang baru banget. Dia melangkah maju beberapa langkah, tapi dia tidak terlalu perhatiin jadi hampir jatuh dari ujung tebing. Untungnya, dia berhasil selamatin dirinya, tapi senter dia sekarang hilang. Dia memutuskan untuk istirahat dulu dan mencoba mencari permata sebelum melakukan hal lain. Tapi ternyata, Wang tidak sendirian di sini. Dia berhasil menemukan permata yang berkumpul di sisi lain gua, tapi saat dia mencoba mencari cara untuk ke sana karena jaraknya di luar jangkauan teleportasinya, tiba-tiba ada ular raksasa yang mengendap di belakangnya. Tapi tepat saat ular itu mau memakannya, Wang memutuskan untuk teleportasi dari batu ke batu sampai dia mencapai permata, jadi dia langsung teleportasi sebelum ular itu bisa menggigitnya. Dia belum menyadari bahwa ada ular di terowongan ini, jadi dia memutuskan untuk berjalan sisa perjalanan sambil menunggu teleportasinya bisa digunakan lagi. Akhirnya dia cukup dekat, sehingga sistem bisa mengidentifikasi ada 12 batu energi di sini, jadi Wang sangat senang, tapi susah banget buat ambilnya, karena pijakan di dekat batu-batu itu sempit banget. Dia sama sekali tidak tahu kalau ada ular yang mau memakannya, dan dia tidak mau ambil resiko jatuh dan mati. Jadi dia ragu-ragu buat teleportasi ke sana. Tapi tidak ada cara lain, jadi tepat sebelum ular itu menggigitnya, Wang teleportasi ke bawah dan berpegangan erat pada batu. Sekarang dia sudah cukup dekat dengan batu-batu energi itu. Wang mengikatkan tali pada dirinya untuk keamanan dan mulai menambang batu-batu itu, dan setelah mendapatkan yang pertama, dia benar-benar bahagia banget. Tapi waktu dia mencoba mengambil yang kedua, tangannya terpeleset, dan dia tidak sengaja menjatuhkannya sampai ke dasar gua. Dia tidak mau kehilangan permata itu, jadi dia mencoba menggunakan kemampuan pengindraannya untuk menemukannya. Tapi, betapa terkejutnya dia ketika dia merasakan ada sesuatu yang besar di sebelahnya. Saat ular mencoba menggigitnya, Wang terpeleset dan jatuh dari tepi pilar, jadi ular itu mengejarnya. Untungnya, tali yang mengikat Wang di pinggang menghentikannya dari jatuh, jadi ular itu meleset dan jatuh ke dalam air. Tapi, beberapa saat kemudian, talinya putus dan Wang akhirnya jatuh ke dalam air juga. Sekarang, dia dalam bahaya tenggelam, tapi ular itu masih berusaha untuk memakannya, jadi Wang mengambil sekopnya dan mencoba memukul ular itu. Tapi sekopnya tidak ngaruh sama sekali, jadi Wang tertangkap oleh ular tersebut, dan ular itu mulai melilitnya dengan erat. Wang minta ke sistem buat memindahkannya ke dimensi Q, tapi sistem bilang dia tidak bisa melakukan itu selama ular masih memegangnya. Jadi, sebagai usaha terakhir, Wang menusukkan sekopnya ke ular supaya ular itu melepaskannya. Ular itu melepaskannya, tapi Wang udah pingsan karena kekurangan udara, jadi sistem otomatis memindahkannya ke dimensi Q. Begitu Wang sadar kembali, dia bilang ke sistem kalau dia mau menggabungkan semua permata yang baru saja dia kumpulkan. Itu memang bisa dilakukan, tapi sistem bilang ke Wang kalau ada cara yang lebih bagus. Saat ini, dia punya 11 permata kekuatan dasar, tapi permata-permata itu bisa diubah jadi satu permata kekuatan canggih yang pastinya bakal kasih dia lebih banyak kekuatan. Wang jelas pengen punya permata canggih itu, tapi sistem bilang kalau perlu waktu 4 hari buat mengubah permata-permata itu jadi satu permata canggih. Masalahnya, mereka tidak punya waktu sebanyak itu. Jadi, sistem kasih saran ke Wang supaya dia bisa mengubah 9 permata jadi permata canggih, dan pakai 2 permata lainnya sekarang juga, supaya dia bisa melawan ular. Begitu selesai menyerap 2 permata dasar, Wang langsung teleport kembali ke tempat kubus dan ular itu langsung menyerangnya lagi. Tapi, kali ini Wang dengan mudah menangkis serangan ular dan membunuhnya seketika. Wang sebenarnya kecewa karena pertarungannya terlalu mudah, padahal dia berharap ada tantangan lebih. Tapi dia tetap bersyukur atas kemenangan mudah itu.
Dia berjalan ke air untuk melihat bangkai ular. Tapi yang mengejutkan, dia menemukan permata kekuatan lain di sana. Dan yang ini kelihatannya cantik sekali, jadi Wang punya ide bagus untuk menggunakannya. Sementara itu, Shunjun dan Huan bertemu di sebuah klub. Dan Huan sepertinya sangat ingin balas dendam ke Wang. Huan ingin membalas dendam pada Wang, tapi Shunjun merasa itu tidak sebanding, karena mereka tidak akan bisa ngalahin Wang. Bahkan, dengan gabungan geng mereka, Wang tetap bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi Huan punya rencana. Dia bilang ke Shunjun kalau Luo sudah balik ke kota, dan begitu Shunjun dengar nama itu, dia langsung ketakutan. Dia marah ke Huan karena itu sama aja dengan cari mati kalau sampai berani minta bantuan Luo, tapi Huan tidak sebodoh itu. Meskipun begitu, dia cukup nekat untuk berpikir bisa memanfaatkan Luo untuk menghabisi Wang buat mereka. Dia ingetin Shunjun bahwa alasan Luo pergi dari kota 2 tahun lalu adalah karena dia kalah berantem sama orang yang lebih kuat dari dia. Ada seorang pria bernama Shigukin. Shunjun tidak terlalu tahu banyak tentang Shigukin, tapi dia ingat kalau Shigukin ada hubungannya dengan Xin Yao. Nah, Xin Yao lagi belajar di perpustakaan ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Begitu dia angkat, cowok di ujung sana memperingatkan dia kalau ada seseorang yang datang mencarinya. Tiba-tiba, Xin Yao dikelilingi oleh 4 pria berpakaian jas dan sepertinya mereka tidak di situ buat ngasih permen, jadi Xin Yao langsung berdiri dan lari ke pintu. Ya, tapi ada agen yang menghalangi jalannya, jadi dia terpaksa lari melewati koridor. Akhirnya, dia menemukan lemari, jadi dia buru-buru buka pintu dan mengunci dirinya di dalam untuk menghindari para agen itu. Sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi. Agen-agen mulai mencoba mendobrak pintu, dan Xin Yao ketakutan banget. Tapi pas semuanya kelihatan tidak ada harapan, pria yang menelpon untuk memperingatkannya bilang untuk berbalik. Di belakangnya, ada gumpalan energi kuning melayang, dan dari situ, sebuah tangan menjulur untuk meraihnya. Jadi Xin Yao menutup matanya dan menunggu apa yang bakal terjadi. Ketika para agen berhasil mendobrak pintu, Xin Yao sudah lama pergi. Dia dibawa oleh Shigukin, dan dia yang menelpon untuk memperingatkannya tentang para agen itu. Jadi sekarang dia coba membawa Xin Yao sejauh mungkin dari mereka, menggunakan segala cara yang bisa dia pikirkan. Tapi para agen punya senjata rahasia untuk menghadapi parkour Shigukin, yaitu pistol. Shigukin tertembak saat di udara, dan walaupun tidak terlalu terluka, dia tidak bisa kabur dari para agen begitu saja. Jadi, dia menurunkan Xin Yao dan membuat penghalang untuk melindunginya sambil bersiap untuk bertarung. Shigukin melompat dari tebing, dan begitu mendarat, dia langsung meninju salah satu agen hingga membuatnya pusing 7 keliling. Agen lain berlari mendekatinya untuk menyerang. Jadi Shigukin meninjunya sambil melawan 2 agen lainnya. Akhirnya, salah satu dari mereka berhasil menjegal Shigukin, dan sekarang setelah menangkapnya, dia menyeret Shigukin ke udara. Setelah bertarung sebentar di udara, pria itu berhasil membanting Shigukin ke sebuah gedung dengan bantuan 3 temannya. Tapi begitu debunya hilang, ketiga temannya sudah KO. Shigukin, di sisi lain, baik-baik saja. Tapi aku yakin setidaknya ada 10 orang tak bersalah yang meninggal di gedung itu. Shigukin masih menghadapi seorang agen, jadi dia keluar dari gedung sambil melepas jaketnya karena situasinya akan jadi serius. Agen itu sudah bosan membuang waktu, jadi dia memutuskan untuk habis-habisan dan mengangkat gedung kedua untuk dilemparkan sebagai proyektil. Orang-orang di gedung itu mungkin berharap tadi tidak masuk kerja, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat agen itu melemparkan gedung ke arah Shigukin. Tanpa berkeringat sedikit pun, Shigukin menangkap gedung dengan kekuatannya, memecahkannya menjadi bagian-bagian, dan melemparkannya kembali ke agen itu. Agen mencoba melindungi diri, tapi Shigukin dengan mudah memampatkan semua blok itu, sampai terjadi ledakan besar yang membuat Shigukin dan agen terlempar ke versi dunia yang terbalik. Shigukin kesal karena semuanya jadi begini, karena bakal merepotkan banget buat dia, dan dia masih harus berurusan dengan agen dulu.
agen mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Shigukin. Aku tidak ngerti apa yang dia pikirkan. Pistol akan berguna melawan Shigukin yang baru saja menangkap gedung. Tapi semuanya tidak ada artinya, karena pistol itu tidak berfungsi di dimensi ini, dan Shigukin juga kehabisan waktu. Energi kuning mulai mengelilingi Shigukin, dan saat itu terjadi, agen terlempar ke belakang ke dalam air. Waktu kemudian mulai mundur, dan Shigukin berharap semuanya bisa berjalan berbeda di waktu berikutnya. Akhirnya, semuanya kembali normal, dan Shin Yao terbangun kembali di mejanya di perpustakaan. Dia tidak ingat apa yang baru saja terjadi, dan dia melihat Wang muda berdiri di sebelahnya meminta bantuan, karena dia tidak mengerti PR matematikanya. Kembali ke masa sekarang, Huan terus berbicara tentang rencananya. Luo punya masalah besar dengan Shigukin, jadi jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, mereka mungkin bisa memaksa Huan untuk bertarung dengan Luo dengan menggunakan Xin Yao sebagai umpan. Besoknya, Wang seharusnya ketemu Yao buat ngedete, tapi dia telat, dan pas Wang coba telepon, Yao tidak angkat. Wang merasa aneh karena biasanya Yao tidak pernah tidak jawab telepon dari dia, tapi mungkin aja Yao lagi sibuk, jadi Wang memutuskan buat nunggu sedikit lebih lama. Tapi akhirnya, dia dengar ada yang ngomong tentang kejadian di kompleks apartemen tempat Yao tinggal, dan Wang langsung punya firasat buruk tentang ini, jadi dia buru-buru lari buat lihat keadaan Yao. Tapi sayangnya, pas dia sampai, dia lihat banyak mobil polisi, dan ibu Yao lagi nangis karena Yao diculik. Polisi bilang mereka bakal selidiki buat cari Yao. Tapi Wang tidak mau nunggu lama-lama, jadi dia harus cari tahu siapa di balik semua ini. Pas lagi mikir gitu, Wang lihat Shunjun jalan di kerumunan dekat situ dan dia langsung curiga kalau Shunjun pasti ada kaitannya. Jadi, tidak lama kemudian, Wang memojokkan dia di gang gelap dan minta penjelasan. Awalnya, Shunjun pura-pura bego dan kayak tidak tahu apa-apa. Tapi terus Wang pukul dinding dan ancam Shunjun kalau kepala dia bakal kena hal yang sama kalau tidak segera cerita. Shunjun langsung ngaku dan ngasih tahu Wang semua rencana yang dibuat sama Huan. Sementara itu, Huan sedang menyesali keberadaan sel-sel otaknya yang bodoh yang membuatnya berpikir bahwa ini adalah rencana yang bagus. Luo sudah tahu bahwa Huan berusaha memanfaatkannya dan dia benci dimanipulasi, tapi dia juga benci Shigukin, jadi kalau rencana Huan bisa membuat Shigukin muncul, dia akan ikut main. Tapi itu tidak berarti dia sudah memaafkan Huan, jadi saat ini Luo sedang main golf dengan mulut Huan. Xin Yao sedang terikat di sudut ruangan dan dia ketakutan setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Luo pada Huan, jadi dia mencoba menghindari kontak mata. Tapi kemudian Luo berjalan langsung ke arahnya. Dia bilang dia mau nanya beberapa pertanyaan ke dia, dan dia harus jujur karena dia tidak segan-segan bikin wajahnya babak belur kayak yang dia lakukan sama Huan. Dia tanya apa hubungannya sama Shigukin. Tapi Yao benar-benar tidak pernah dengar nama orang itu sebelumnya. Luo tidak percaya karena mereka punya catatan kalau Shigukin pernah mempertaruhkan nyawanya melawan orang-orang hebat cuma buat nyelamatin dia. Jadi tidak mungkin. Yao tidak tahu siapa dia. Bisa jadi Shigukin pernah nyelamatin Yao tanpa ngasih tahu identitas aslinya, jadi dia beneran tidak tahu siapa Shigukin. Tapi Shigukin jelas tahu siapa Yao, dan kelihatannya dia peduli banget sama Yao, jadi aneh aja kalau dia belum muncul buat nyelamatin Yao padahal dia udah diculik. Bahkan jika Shigukin muncul, pelayan tidak yakin kalau Luo bisa menang lawan Shigukin dengan kekuatan yang dia punya sekarang. Luo pikir itu konyol karena dia udah habisin banyak uang buat nyewa banyak petarung profesional demi balas dendamnya. Tapi mereka belum benar-benar tahu seberapa kuat Shigukin sebenarnya, jadi pelayan itu tidak yakin mereka bisa menang lawan dia. Dan mungkin bukan keputusan yang bijak buat membunuh atau menyakiti Yao sebelum mereka punya rencana buat menghadapi Shigukin. Luo ngerti maksudnya, jadi dia tenang dan setuju untuk tidak ganggu Yao dulu dan keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Shunjun baru aja selesai menjelaskan gimana Huan meyakinkan Luo buat menculik Yao karena hubungannya dengan dosa Shigukin. Wang tidak ngerti sama sekali. Jadi dia nanya ke Shunjun tentang siapa SIH sebenarnya.
Shigukin ini, dan kenapa Luo percaya bisa pakai Yao buat memancing dia keluar. Shunjun ingetin Wang tentang kejadian beberapa tahun lalu yang hampir bikin Shin Yao diculik. Cerita yang beredar di masyarakat adalah, ada orang baik hati yang kebetulan lewat dan nyelamatin dia. Tapi sebenarnya, orang itu adalah Shigukin. Sejak hari itu, banyak orang coba cari Shigukin, tapi gak ada yang berhasil, karena Shigukin selalu misterius dan gak ninggalin jejak. Kecuali satu kali waktu dia muncul dan bikin 2 jari Luo patah. Sejak hari itu, Luo jadi terobsesi buat menemukan Shigukin supaya bisa balas dendam. Wan memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan memberi Luo beberapa informasi agar Luo mau menculik Yao. Tapi, biar jelas, Shunjun dari awal tidak setuju dengan rencana ini, jadi dia sama sekali tidak terlibat. Wang sudah cukup mendengar semuanya, jadi dia siap untuk menyelamatkan Yao. Dan karena Shunjun tidak terlibat, Wang membiarkannya pergi. Akhirnya, Wang tiba di lokasi konstruksi tempat Yao ditahan. Tapi saat mendekat, sistem memperingatkannya bahwa ada 7 ahli bela diri yang tangguh di sana. Wang sadar ini bisa jadi masalah, jadi dia bertanya ke sistem apakah pemrosesan permata energi itu sudah selesai. Tapi masih butuh waktu 30 menit lagi untuk menyelesaikan prosesnya. Sekarang, Wang bisa saja menunggu sampai dia mendapatkan tambahan kekuatannya, tapi dia tidak tahu apakah Yao aman. Jadi dia tidak bisa buang-buang waktu. Saat dia berjalan menuju bangunan itu, Luo dan timnya melihatnya, dan walaupun Wang bukan Shigukin, Luo berpikir akan seru untuk mengganggunya, jadi dia suruh para ahli bela dirinya untuk menghadapi Wang. Tapi mereka cuma bisa melawannya satu persatu, karena menyerangnya sekaligus tidak akan seru buat ditonton. Wang berjalan ke gerbang depan, dan dia hampir memecahkan gembok untuk masuk, tapi dihentikan oleh seorang ahli bela diri bernama Pablo. Dia memberitahu Wang bahwa kunci tersebut diperkuat dengan penghalang supernatural, jadi jika dia mencoba membukanya dengan paksa, dia akan mendapat serangan balik yang parah dan mati. Dalam situasi itu, Wang meminta kunci untuk membuka kunci tersebut, tapi Pablo tidak bisa memberikannya. Dia punya perintah untuk membunuh siapapun yang mencoba naik ke lantai atas, jadi dia memberi Wang kesempatan untuk mundur dan pulang. Namun, Wang tidak berniat meninggalkan Yao, dan jika Pablo mencoba menghalanginya, maka Wang harus mengalahkannya. Menurut sistem, tingkat kekuatan Pablo adalah 52, sedangkan tingkat kekuatan Wang masih 50. Jadi, dia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di sini. Pablo melayangkan pukulan pertama, dan kelihatannya itu bisa mematikan. Tapi Wang berhasil menghindar tepat waktu dan menendang wajahnya. Sayangnya, tendangannya tidak bikin Pablo sakit sama sekali. Pablo lebih kuat dan tahan banting dibanding Wang, jadi meskipun Wang sedikit lebih cepat, dia tidak bisa memberikan pukulan yang mematikan dengan tangannya. Tapi kemudian Wang sadar kalau ini pertarungan jalanan, jadi saat Pablo menyerang lagi, dia langsung memindahkan palu yang ada di dekatnya ke tangannya dan menghantamkan ke kepala Pablo. Sekarang Pablo kayaknya bakal tidur panjang. Wang mengambil kunci dan melanjutkan ke lantai berikutnya. Saat dia berlari naik tangga, ada sistem yang memberitahu Wang kalau petarung berikutnya punya kekuatan level 75. Tapi Wang tidak ragu dan langsung masuk ke ruangan itu. Begitu dia masuk, dia sadar kalau semua lampu mati, jadi ruangan itu gelap gulita. Petarung di lantai ini, bernama Li, adalah seorang pembunuh yang jago banget dalam menghilangkan keberadaannya di tempat gelap. Semua poin statnya dia taruh ke kemampuan sembunyi, jadi dia bisa dengan mudah mendekati Wang dan menghabisinya sebelum Wang sadar apa yang terjadi. Atau setidaknya, itu yang bakal terjadi kalau Wang tidak punya kemampuan merasakan posisi di sekitarnya. Wang tahu persis di mana Li berada, jadi saat Li mencoba menyerangnya dari belakang, Wang mengeluarkan tongkat dari tasnya dan memukuli tepat di bagian bawah. 2 ahli bela diri di lantai atas telah memperhatikan Wang naik ke lantai atas, dan mereka terkejut bahwa dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Tapi lawan Wang berikutnya adalah Beowulf,
dan orang itu tidak berpikir Wang punya kesempatan menang. Dia memprediksi bahwa Beowulf hanya butuh beberapa detik untuk mengalahkan Wang, tapi kalau Wang berhasil menang secara ajaib, dia harus menghadapi mereka berdua, dan si cewek sangat bersemangat menunggu itu terjadi. Wang akhirnya berhasil naik ke lantai berikutnya, dan di sana ada Beowulf berdiri membelakanginya. Beowulf mau kasih pidato tentang betapa hebatnya Wang bisa sampai sejauh ini, tapi Wang langsung skip adegannya dan coba hajar dia pakai tongkat. Tapi, Beowulf berhasil menangkap tongkat itu dan membanting Wang ke tanah. Bantingan itu bikin Wang sesak napas, jadi dia tahu kalau dia tidak ada harapan lawan Beowulf dalam keadaan seperti ini. Tapi untungnya, sistem kasih tahu kalau permata energinya hampir siap, jadi dia cuma perlu bertahan selama 1 menit biar bisa dapat tambahan kekuatan. Ternyata lebih susah dari yang Wang kira karena Beowulf lagi menyerang Wang dengan combo-combo dan Wang tidak bisa berbuat banyak. Wang coba tendang Beowulf, tapi ternyata itu kesalahan karena Beowulf tangkap kakinya, lalu mematahkan tangannya, dan memukulnya hingga Wang terlempar menembus pilar. Wang hampir aja kalah, tapi untungnya 1 menit udah lewat, jadi sistem mulai mengaktifkan kekuatan permata energi. Ini bikin tubuh Wang sembuh dan semua kemampuannya jadi lebih kuat, jadi dia siap buat lanjut berantem lagi, tapi kali ini situasinya lebih menguntungkan dia. Wang udah siap berdiri lagi dan Beowulf pun bersiap buat ronde berikutnya. Dengan sekali pukulan, Wang membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Pukulan itu membuat Beowulf mempertanyakan semua yang telah ia usahakan, karena dia tidak percaya seorang pejuang tingkat C seperti dirinya bisa kalah dari anak random, tapi anak random itu melanjutkan dengan serangan Black Flash dan membuatnya terlempar menembus dinding. Luo sudah menyaksikan semuanya lewat kamera dan dia marah banget karena para ahli bela diri yang dia bayar mahal kalah dari seorang anak yang bahkan belum pernah dia dengar. Mungkin lebih baik kalau mereka menyerang Wang bersamaan, tapi pelayan meyakinkannya bahwa 2 ahli bela diri berikutnya pasti bisa mengalahkannya. Mereka berasal dari aliansi seni bela diri sejuta, dan bisa dibilang mereka adalah profesional sejati. Million Stone adalah kekuatan yang sangat kuat, tapi gadis ITU bahkan lebih menakutkan darinya. Sejak dia tiba di sini, dia memakai gelang pembatas untuk menahan kekuatannya, dan kalau gelang itu dilepas, tidak ada yang tahu seberapa besar kehancuran yang bisa dia buat. Sekarang Wang sedang menaiki tangga untuk ke lantai berikutnya, tapi sistem memperingatkannya bahwa detak jantungnya melonjak dan dia mengalami stres psikologis yang parah. Wang sadar akan hal ini, dan dia merasa tegang karena bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari orang-orang di lantai atas. Tapi bagaimanapun juga,